Tekanan yang terjadi pada indeks harga saham gabungan rupanya masih belum berakhir. Pada 10 Mei 2022, IHSG ditutup melemah 1,3% dan menjadi pelemahan hari kedua sejak libur Lebaran. Meski demikian, tekanan jual pada Selasa sudah mulai mereda. Hal ini cukup berbeda dengan perdagangan sebelumnya di mana indeks anjlok lebih dari 4%. Namun investor asing masih melanjutkan aksi jual pada perdagangan Selasa dari net sell investor asing di pasar reguler mencapai 2,88 triliun rupiah. Nilai tersebut masih lebih besar dari net sell asing pada Senin di angka 2,6 triliun rupiah. Saham sektor perbankan masih memimpin net foreign sale, di antaranya seperti saham Bank Sentral Asia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, hingga Bank Negara Indonesia. Usai libur Lebaran, Bursa Efek Indonesia mengeluarkan peringatan potensi delisting pada 3 perusahaan tercatat. Hal ini kian menambah panjang daftar emiten yang bakal didepak dari bursa. Ketiga emiten tersebut yakni Eureka Prima Jakarta dengan kode emiten LCGP, Jakarta QE Steelworks dengan kode emiten JKSW, dan Triwira Insan Lestari dengan kode emiten TRIL. Ketiga emiten tersebut telah mencatat masa suspensi selama 36 bulan. Adapun kepemilikan masyarakat pada saham LCGP mencapai 87,2%, pada saham Jakarta QE Steelworks 39,44%, dan Triwira Insan Lestari 27,65%. Sebelumnya pada 2021, hanya ada satu emiten yang delisting yakni First Indo American Leasing. Lalu pada 2020 ada 6 emiten yang delisting, diantaranya Borneo Lumbung Energi and Metal, Evergreen Invesco, Arpeni Pratama Ocean Line, hingga Cakra Mineral. Kinerja perusahaan badan usaha milik negara pada 2021 cukup gemilang. Hal ini tercermin dari perbaikan laba bersih perusahaan yang mampu melonjak hingga 592,3%. Dari semula 13 triliun rupiah pada 2020 menjadi 90 triliun rupiah pada 2021. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, realisasi itu didorong oleh efisiensi dan perbaikan modal bisnis yang dilakukan oleh BUMN dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, peningkatan laba bersih BUMN juga dipengaruhi oleh kerjasama dengan sejumlah mitra. Meski demikian, Erick akan mengambil langkah tegas terhadap mitra yang tidak menaati aturan, di antaranya dengan memasukkan dalam daftar hitam, sehingga tidak bisa bekerja sama dengan BUMN. Langkah ini diambil untuk menghindari BUMN dari ajang koruptif. Di sisi lain, Erick pun mengapresiasi mitra yang berkolaborasi dengan BUMN dalam membentuk ekosistem usaha yang dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif terhadap perekonomian. Bukan hanya pasar saham, aset kripto, minyak mentah hingga emas turut berguguran. Setidaknya 10 aset kripto dengan kapitalisasi pasar utama rontok hingga puluhan persen dalam semalam. Bitcoin, aset digital kripto utama, merosot hingga ke level harga 30 ribuan dolar Amerika. Harga Bitcoin bahkan turun hampir 55% dari harga tertinggi sepanjang masa di November tahun lalu. Menurut data terbaru Glassnode, sebanyak 40% pemegangnya sekarang mengalami kerugian yang belum direalisasikan dalam investasi mereka. Penurunan juga terjadi pada harga minyak dunia. Pada perdagangan Senin, minyak jenis Brent sempat turun 5,7% ke posisi 105,94 dolar Amerika per barel. Sedangkan jenis WTI turun 6,1% ke level 103,09 dolar Amerika per barel. Penurunan harga minyak disebabkan meningkatnya risiko resesi global dan efek dari penguncian wilayah di Cina yang berdampak pada importir utama. Sementara itu, tekanan juga terjadi pada harga emas internasional yang turun 0,15% menjadi 1.855 dolar Amerika per troy ounce. Sentimen penguatan dolar Amerika menekan harga komoditas seperti emas dan minyak. Hal ini imbas dari kebijakan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh beberapa bank sentral dunia, terutama The Federal Reserve. Koreksi pasar yang terjadi di Bursa Wall Street menjadi mimpi buruk perusahaan teknologi raksasa global. Hanya dalam waktu 3 hari perdagangan, valuasi perusahaan teknologi terbesar di dunia telah menguap hingga lebih dari 1 triliun dolar Amerika atau sekitar 14.500 triliun rupiah. Hal itu juga tercermin dari turunnya indeks S&P 500 yang mencapai 7% sejak penutupan Rabu pekan lalu. Adapun Invesco Nasdaq 100 ETF turun hampir 10% dalam periode yang sama.
Investor dinilai telah kehilangan minat pada perusahaan teknologi dan beralih ke produsen makanan seperti Campbell Soup, General Mills, dan GM Smucker. Apple sebagai perusahaan publik paling berharga di dunia terpaksa harus kehilangan valuasi 220 miliar dolar Amerika, disusul oleh Tesla yang harus kehilangan valuasi 199 miliar dolar Amerika. Penurunan juga diikuti oleh perusahaan lain seperti Microsoft, Amazon, hingga Meta Platforms. Tekanan yang terjadi di pasar saham disebabkan oleh langkah agresif The Federal Reserve dalam mengerek suku bunga acuan. Langkah yang diambil untuk mengimbangi laju inflasi itu rupanya mengejutkan pasar dan membuat pasar ekuitas rontok.